Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu SMA Negeri Madukan. Yang saya hormati Bapak Ibu materi hari ini di acara diseminasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara diseminasi pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya. Pada pagi hari ini mari kita buka acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Melok Dwi Nurkatika dan Ibu Ri Utami. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Semoga acara ini bermanfaat. Yang pertama yang akan menyampaikan materi adalah Ibu Ri Utami. Monggo Ibu. Terima kasih sebelumnya. Selamat berwawancara. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Madukan, kepada yang terhormat Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam acara kita berdua, yaitu Ibu Melok Dwi Nurkatika dan saya sendiri, dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kami ini akan berbagi sedikit pengetahuan kami karena saat ini kami juga menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita lanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita explaining terlebih dahulu ya untuk mengasah kemampuan kita tebak gambar. Jadi permainan kita ini akan dibagikan di grup. Cara mainnya adalah kita akan menebak gambar tersebut, kemudian tebak kata ya. Ada kata-kata, kemudian ada gambarnya. Silakan ditebak dan dituliskan langsung di link Padlet yang sudah dibagikan di grup sekolah. Mungkin bisa diakses. Oke, Bapak Ibu sudah siap menebak gambarnya? Belum? Sebentar. Ya, silakan nyalakan dulu musiknya biar semakin tebak dan semakin kencang. Tebak kata. Tebak nama item make up lewat emoji. Itu ada gambar badak. Kira-kira jawabannya apa ya? Langsung diketik di situ. Jawaban pertama mendapatkan senyuman dari saya. Ayo, silakan di plus tanda plus itu Bu. Silakan kita sudah tahu jawabannya. Diketik dan dipublish.
Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Ini materi yang akan kita belajar ini adalah konsep inti budaya positif. Sebelum kita masuk di materinya, kira-kira yang terbesit di pikiran Bapak Ibu ketika mendengarkan kata budaya positif itu apa? Mungkin bisa dibantu menjawab dengan budaya positif. Kira-kira kalau mendengar kata budaya positif itu yang terbesit apa? Budaya positif itu terdiri dari kata budaya dan positif. Jadi membiasakan kepada anak hal yang positif gitu ya. Tanpa apa ya, akan menjadi kebiasaan tanpa tekanan, tanpa apa sudah tanpa ancaman, bisa jalan sendiri begitu. Iya betul sekali. Jadi ketika mendengarkan budaya positif, kata-kata budaya positif itu sesuatu yang baik untuk murid kita tanpa kita tekan, tetapi mereka sudah bisa melakukannya sendiri dan menjadi kebiasaan yang baik. Dan budaya positif itu materi yang kita pelajari ada 8. Nanti 4 akan saya jelaskan dan 4 lagi akan dijelaskan oleh Bu Blok. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Monggo Bu. Selanjutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan juga di SMA kita ini, ya, kita ada yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu pun juga sudah menjadi kebiasaan baik di sekolah kita. Yaitu apa? Sholat berjamaah. Anak-anak kita sudah kita usahakan bagaimana program-program yang ada di sekolah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini ya berarti mereka menyadari keberagaman yang ada di sekolah kita. Ketika ada anak yang beda suku, beda agama, mereka tetap saling menghargai dan menghormati. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Ini juga sudah sering kali kita terapkan di sekolahan kita. Selanjutnya kreatif. Anak-anak kita kreatif ya Bapak Ibu ya. Kreatif karena membuat mural di tembok-tembok dengan gambaran-gambaran yang ternyata mereka itu bisa sekreatif itu. Yang kita pikir bisa nggak ya anak kita, ternyata anak kita itu sangat kreatif. Kemudian bernalar kritis dan selanjutnya adalah mandiri. Monggo ulang ini slide berikutnya. Yang berikutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kenapa kok harus ada miskonsepsi? Ya, kita sebagai seorang guru itu kita berhak atau kita bisa mengontrol siswa kita, tapi pada kenyataannya kita tidak bisa. Dan semuanya itu hanya miskonsepsi kita. Ya, di situ hanya ilusi belaka. Misal, di contoh itu ilusi guru mengontrol murid. Bisa kita meminta siswa melakukan sesuatu. Ya, secara otomatis kita mengontrol anak. Sebenarnya kita mengontrol. Pada dasarnya itu mereka pada saat itu mengiyakan apa yang kita mau. Mungkin karena satu dia bisa merasa tertekan atau takut dengan kita. Ya. Contohnya ketika anak misalkan kok memiliki kebiasaan buruk, sering bolos. Padahal kita kan ada anak-anak yang seperti itu. Kita ajak bicara, kita ajak ngomong. Saat itu dia akan melakukan apa yang kita mau. Tetapi pada dasarnya motivasi diri anak tersebut yang bisa menjadikan anak tersebut itu berubah, bukan gurunya. Paham maksud saya ya? Jadi
Jadi tidak bisa kalau posisi kita sebagai atau mengontrol murid itu tidak bisa. Semua kesadaran itu muncul pada diri anak tersebut. Seperti itu. Kalau tidak ada motivasi intrinsik atau kesadaran diri dari anak tersebut, suatu saat ketika kita lengah, anak tersebut akan kembali melakukan hal atau kegiatan atau hal yang tidak positif. Bisa jadi terlambat lagi dan sebagainya. Monggo bilang, tidak, masih ada lagi. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga ilusi, Bapak Ibu. Di sini ada kata-kata penguatan positif. Penguatan positif itu cenderung bujukan. Ya, kita membujuk anak untuk melakukan sesuatu yang jika anak tersebut tidak melakukannya, dia juga akan suka dengan kita. Lagi-lagi motivasi dirinya anak tersebut yang bisa menjadikannya itu sukses atau menjadi manusia seutuhnya. Walaupun pada dasarnya kita memang harus selalu memberikan penguatan positif kepada anak. Tetapi apa yang kita lakukan ketika terus-menerus memberikan bujukan atau memberikan hadiah atau memberikan pendampingan yang lebih khusus, itu kan memang kewajiban kita. Tetapi kalau kesadarannya di anak sendiri tidak akan kita bisa mengubah anak tersebut. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pada saat kita mengkritik siswa untuk membuat mereka merasa bersalah, kemudian siswa berubah, itu tidak muncul dari dirinya sendiri. Mungkin tadi yang sudah saya katakan, dia hanya takut dengan kita. Jadi kita mengkritik, kita membuat dia merasa bersalah, itu tidak akan bisa merubah anak didik kita, kecuali dia sendiri, motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ilusi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Konsep ini yang justru nanti akan merusak pikiran anak kita. Kalau ternyata itu kan siswa kita kan tergantung kita ya Bapak Ibu. Kalau dia merasa orang dewasa itu bisa memiliki hak untuk memaksa, konsep itu yang akan terbawa untuk dia dan selamanya kan seperti itu. Ingat ya Bapak Ibu, kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita merampas hak dia dengan memaksakan apa yang kita mau. Alangkah baiknya kita ajak untuk berdiskusi, untuk menemukan bagaimana kesalahan dia. Kemudian kita mencoba untuk mencarikan solusinya daripada kita memaksakan kehendak kita. Dan lagi-lagi, ini semuanya bisa teratasi jika anak tersebut mempunyai motivasi intrinsik. Jika anak tersebut itu ada kesadaran diri untuk berubah menjadi memiliki sifatnya atau karakter yang baik. Terus di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang dulunya stimulus respon kita, ya. Yang pertama ini saya contohkan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya teori pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sama-sama nanti endingnya adalah dia menang, kita juga menang. Tidak saling merampas hak masing-masing. Kemudian yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan seperti ini, anak kita kok ternyata terlambat, mesti ada tujuannya. Dia terlambat itu karena memang butuh perhatian orang tuanya, mungkin. Dia terlambat itu mungkin karena bannya bocor di jalan. Kita kan tidak boleh langsung menghukum kamu ini ya, ini kan tidak boleh. Tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu. Dan ini terlambat dan sebagainya. Kita ajak berbicara. Kita sekarang sebagai guru itu benar-benar harus memerdekakan
Ini konsep merdeka itu seperti ini. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita memberikan solusi. Jadi berkolaborasi tidak hanya dengan anak dan wali kelasnya, ya, tapi bisa juga dengan guru lain ataupun BK. Jadi bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan atau mencari solusi atas kasus anak tersebut. Terus berikutnya adalah model berpikir menang dan kalah. Jangan lupa ya, ketika kita memaksa anak itu konsepnya menang dan kalah. Karena posisinya anak menuruti kita itu kadang tadi tertekan, dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Saat itu menghiraukan, wah kita iakan aja. Tapi itu sama halnya kita merampas hak. Seharusnya yang benar adalah model berpikir menang dan menang. Tidak ada menang dan kalah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah ini tadi yang sudah kita bahas pertama, disiplin positif. Itu ternyata dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi peserta atau kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, di sini nanti ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita bahas di materi yang selanjutnya. Tapi yang jelas kita kebajikan universal itu bisa teratasi jika anak tersebut itu memang memiliki motivasi diri, ya, memiliki motivasi intrinsik untuk merubah ke hal yang lebih baik. Kadang kan ada anak, ya, posisinya itu ketika kita anak itu tidak baik, kita melakukan pendekatan dan sebagainya, ada anak yang bisa langsung baik. Sampai dia lulus pun itu dia bisa berperilaku baik. Tapi ada anak juga yang posisinya itu ketika kita melakukan pendekatan itu tapi tidak baik-baik, ya. Dan itu memang PR-nya ada di diri anak itu sendiri. Jadi kalau disiplin itu kaitannya dengan waktu dan sebagainya, itu akan muncul nanti pada diri anak itu sendiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama ataupun bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Di sini yang sudah tadi dijelaskan ya, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Yang kedua, di sini dari organisasi Indo Primary Years Program (PYP). Di sini, menurut organisasi ini, nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini hanya nilai mengumpulkan nilai-nilai kebajikan dari organisasi-organisasi tersebut. Yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Semuanya ini yang dicontohkan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya ada 6, tapi ini dicontohkan saja. Selanjutnya bukan. Dan yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita juga harus tahu ya, kalau anak itu ternyata bukan anak saja, tapi kita
sini maksudnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira apa yang terjadi? Galau bisa. Kemudian apa? Munculnya perilaku menyimpang. Karena apa? Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasarnya apa saja, Bu Mel? Yang pertama adalah bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Bisa saya contohkan, misalnya kalau di kelas kita ada yang malas-malasan, kemudian berasa seperti itu, ada enggak Pak? Bapak Ibu? Ada dong. Yang jelas itu kita juga harus menanyakan. Apa enggak langsung kita kasih hukuman, kamu kenapa kok tidur di kelas dan sebagainya. Kita kalau dulu kan seperti itu, tapi guru-guru SMA 5 tidak ada yang seperti itu. Kita kan guru-guru yang posisinya itu kita muda, energi dan banyak pengetahuan baru. Jadi nanti ya guru SMA 5 tidak. Misalkan anak-anak kok seperti tadi yang malas-malasan dan sebagainya, jangan langsung kita hukum, tapi kita tanyakan dulu. Mungkin saja kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Mungkin saja dari rumahnya kebanjiran, bisa toh? Jadi kan dia ikut lembur bersihkan rumah atau ada lagi sakit, bisa karena kesehatannya terganggu. Jadi akhirnya dan kita harus memberikan ruang. Kita tanyakan terlebih dahulu apa alasannya, baru nanti kita carikan solusinya. Oh, kalau kamu sakit mungkin bisa pakai UKS saja. Ya, kalau lapar dan tidak berubah, kira-kira solusinya berarti yang dibelikan. Oh, guru SMA 5 kaya kok, ya, mengayomi betul. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Contohnya nih Bapak Ibu, kalau di dalam kelompok kita, kelompok di kelas, kita membuat kelompok di kelas ya, ternyata ada satu anak yang jelas ada, yang memang ingin selalu KPM kan ada tuh ya, dan ada kadang juga ada anak yang hanya dirampas, dia justru tidak bisa memberikan pendapatnya, dianggap dia tidak bisa, kemudian dia sendiri seperti berbeda, itu juga ada. Nah itu ternyata kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya ini tidak ada di dalam kelompok, atau anak tersebut akan kehilangan rasa ini, dan menumbuhkan rasa ini di dalam satu kelompok itu adalah tugas siapa Bapak Ibu? Gurunya. Ya, lagi-lagi adalah gurunya yang harus benar-benar kita ngecek satu-satu. Kelompok mana yang setidaknya kok ada diskriminasi seperti itu, dan kelompok mana lagi yang merampas hak temannya untuk berpendapat dan sebagainya. Yang berikutnya adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini juga kebutuhan anak ya. Kebutuhannya apa ya kalau memimpin? Tadi contohnya ketika ada anak yang selalu ingin tampil, selalu ingin diakui, itu pasti ada Bapak Ibu. Di setiap kelas itu pasti ada yang model seperti itu. Ternyata dia sudah menerapkan atau
mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Anak juga memiliki kebebasan. Kalau saat ini yang panjenengan semuanya tahu, gaya belajarnya anak ada berapa? Ada 3. Apa? Audio, kemudian saya ulangi lagi, visual, auditori, kemudian yang ketiga kan kinestetik. Bayangkan saja ketika anak kinestetik kita paksakan untuk diam saja di kelas. Kira-kira anak tersebut akan jenuh nggak dalam pelajaran kita? Jenuh banget, sangat jenuh. Karena apa? Dia merasa gaya belajarnya dia itu bergerak-bergerak, tidak bisa hanya duduk diam seperti itu, tidak bisa. Kalau ada anak yang tidak mau diam, ya itu berarti dia tugas kita memberikan pembelajaran yang berbeda atau berdiferensiasi. Ketika kalau ada lagi anak yang suka membaca, kemudian kita ceramah di depan, anaknya akan jenuh. Sama halnya anak yang tidak suka membaca, disuruh membaca juga akan jenuh. Makanya muncullah pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus memberikan hak anak. Misalkan ada anak yang tidak bisa mengaji, kok ternyata kita paksakan untuk harus membaca Al-Quran ya, kira-kira repot nggak anaknya? Repot nggak? Berarti langkah kita sebagai guru apa? Menyiapkan. Mungkin kalau dia kok ternyata bisanya menulis, biar menulis ayat tersebut. Kok ternyata dia anaknya suka menggambar, berarti buat apa? Kaligrafi. Seperti itu kita berikan pilihan kebebasan untuk gaya belajar anak, karena ini merupakan kebutuhan dasar anak tersebut. Yang berikutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kita sendiri suka tertawa apa badan? Suka lagi? Bayangkan saja kalau di kelas ada anak tertawa, kemudian kita bentak, "Woi, jangan tertawa." Bisa membayangkan merampas hak apa kita? Merampas hak anak berkaitan dengan kesenangannya. Karena kodrat anak itu adalah sesuai dengan kodrat alam ilmiah, alamiahnya. Dia sukanya kok belajar sambil guyonan ya sudah. Tapi kan ada gurunya di dalam kelas yang bisa mengontrol semua kondisi yang ada di kelas itu kan hanya kita. Makanya ketika kita kok di dalam kelas diintervensi oleh orang lain, tidak bisa. Ya, tidak bisa, karena kelas itu adalah haknya guru dan kita sendiri yang bisa mengontrol keadaan. Tapi jangan lupa kita harus tahu bahwa kodrat anak itu adalah memiliki kesenangan, ada humornya, kemudian ada antusiasnya, dan dia suka bermain. Kalau ternyata ada yang lempar-lemparan seperti itu ya boleh, karena memang itu kebutuhannya dia. Ya, kita harus lebih fleksibel. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Melo. Monggo Bu Melo. Terima kasih Bu Ini atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat ya? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, tapi sebelumnya biar Bapak Ibu lebih semangat lagi, mari kita SBT nanti. Dan silakan pakai tablet, sekarang kita manual saja. Monggo berdiri semuanya. Ini suka SBT sederhana saja, biar gak ngantuk. Oke? Kita nyanyi. Kalau kau suka hati terutama
itu pasti ada motivasi, entah itu dari dalam dirinya atau itu dari luar. Dari luar itu bisa dari orang lain atau dari lingkungannya, ya Bapak Ibu. Maka di sini ada yang namanya motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Ada yang namanya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi ekstrinsik itu adalah salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Nah, ini adalah motivasi yang tingkatannya terendah. Ya. Jadi manusia melakukan suatu hal hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk menghindari suatu hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Karena apa? Ada motivasi ini biasanya manusia akan bertanya pada dirinya. Misalnya, kalau saya tidak melakukan itu, nanti apa yang akan terjadi? Kan gitu. Misalnya saya tidak memakai helm ketika berkendara naik motor, apa yang akan terjadi ketika saya ketemu polisi? Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu kan untuk menghindari hukuman ya. Misalnya taat dalam berlalu lintas, kita tidak memakai atribut helm, kita tidak membawa SIM, tidak membawa surat-surat berkendara untuk berkendara. Nah, ya kebanyakan memang orang yang kita sendiri, jujur ya, saya juga untuk mengenakan atribut berlalu lintas dan lain sebagainya adalah pada dasarnya ya untuk menghindari hukuman atau ya ketidaknyamanan ketika kita bertemu petugas atau polisi lalu lintas. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, padahal pada ketertiban berlalu lintas itu diterapkan kan untuk keselamatan diri kita masing-masing ya. Nah, itu salah satu contohnya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang setingkat lebih di atasnya dari motivasi yang terendah tadi. Jadi ketika orang punya motivasi yang demikian, biasanya dalam dirinya bertanya, ketika saya melakukan hal itu, apa yang akan saya dapatkan? Gitu loh. Apakah itu pujian? Apakah itu kita dapat materi? Ya kan? Pokoknya dia berharap imbalan gitu saja. Nah, ini juga motivasi yang biasanya juga dapat dari luar. Biasanya ada iming-iming. Kalau kita melakukan suatu hal, hadiahnya seperti ini. Nah, atau misalnya jalan sehat dengan hadiah utama mobil. Itu kan motivasi untuk kita untuk mengikuti jalan sehat. Itu kan dari luar juga. Wah, berarti kita melakukan atau mengikuti jalan sehat itu harapannya adalah mendapatkan mobil. Nah, itu salah satu contoh kecil saja untuk motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau dalam suatu pekerjaan kita melakukan semua pekerjaan untuk mendapatkan pujian dari atasan. Nah, itu juga salah satu motivasi ini, ya kan? Biar dipuji oleh atasan, biar disenangi oleh atasan. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Menurut saya ini adalah motivasi yang ideal, ya. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan sesuatu hal, kita akan bertanya, akan menjadi apa diri kita kalau kita tidak melakukan hal itu? Kita akan menjadi seperti apa ketika tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan? Nah, orang yang seperti ini atau manusia yang seperti inilah yang diharapkannya, yang mempunyai motivasi dalam dirinya ingin menjadi orang yang seperti apa, nilai-nilai apa yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan seperti apa yang mereka inginkan dalam diri mereka, atau nilai-nilai positif seperti apa yang akan merubah manusia itu menjadi lebih baik lagi. Nah, next week. Nah, selanjutnya ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi? Nah, hukuman itu adalah yang secara ini ya, ciri khasnya tidak terencana atau tiba-tiba.
Ketika orang melakukan kesalahan atau misalnya kita sebagai guru ketika tahu siswa kita di depan mata melakukan kesalahan dan menurut kita itu layak mendapatkan hukuman, langsung spontan kita hukum. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan bersifat satu arah. Jadi mereka murid ini langsung dihakimi begitu saja tanpa ditanya kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu melakukan kesalahan ini, langsung dia dihukum gitu saja tanpa diberitahu kesalahanmu itu ini, tanpa diberitahu seperti itu. Nah, lanjutnya adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, biasanya hukuman itu bisa menyangkut hukuman pada fisik, bisa juga verbal, Bapak Ibu kan. Hukuman itu tidak melulu anak dihukum secara fisik. Biasanya dengan ucapan pun anak akan merasa sakit hati, itu juga merupakan hukuman. Dasar kamu anak yang gimana? Itu juga sudah merupakan suatu hukuman. Lanjut ke konsekuensi. Konsekuensi adalah biasanya terencana atau disepakati sesuai aturan. Sudah ada kesepakatannya. Jadi kalau kamu melanggar, ya kamu konsekuensinya ini. Terus kamu nggak bisa bantah. Ini sudah sesuai kesepakatan kita. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya memang karena apa? Karena seperti kita melakukan kesalahan terus mendapatkan konsekuensinya, langsung mendapatkan konsekuensinya tanpa dia ditawar, tanpa harus melakukan klarifikasi atau ditanya kenapa sih kamu kok seperti ini, kenapa harus seperti ini. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sikap guru selalu memonitor murid karena sudah ada kesepakatan atau ya peraturan yang dibuat. Kalau melanggar ini konsekuensinya ini, kalau melanggar ini konsekuensinya ini. Jadi guru itu seolah-olah akan memonitor kamu tadi tidak melakukan kesepakatan kelas kita seperti ini, konsekuensinya seperti ini, ayo lakukan seperti itu. Jadi kita akan memonitor siswa, terus anak ini melakukan kesepakatan kelas enggak, anak ini ini melanggar tidak, seperti itu. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini adalah yang paling ideal juga untuk menghadapi kesalahan murid-murid. Nah, restitusi itu adalah dari proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak langsung menjudge, tidak langsung menghakimi, tapi kita ciptakan dulu kondisi. Kenapa sih kamu melakukan ini? Kamu tahu nggak kalau ini salah? Kamu bersedia tidak untuk memperbaikinya? Seperti itu. Jadi tidak langsung menghakimi, tidak langsung menunjukkan kamu salah ini, kamu harus mendapatkan konsekuensi seperti ini, tidak. Lanjutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pada tahap restitusi ini, siswa itu diajak diskusi. Kamu itu melakukan kesalahan seperti ini. Kamu sadar tidak? Dia belum sadar. Ya. Kenapa kamu kok melakukan ini? Coba sih ceritakan kronologinya. Kenapa kamu bisa melakukan kesalahan seperti ini? Nah, maksudnya kira-kira ke depannya kamu mau nggak memperbaikinya? Iya. Dengan cara apa? Jadi kita gali terus sesuatu itu dari murid. Jadi kita nggak langsung kamu salah, kamu gini-gini, tidak langsung menunjukkan kesalahan. Gali dari mereka. Mereka menyadari dan mereka melakukan kesalahan itu. Dan mereka kira-kira kalau sudah sadar, mereka punya solusi sendiri kan untuk menebus kesalahan itu. Seperti itu. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah kalau hukuman itu ya sudah kamu salah, hukum. Kalau konsekuensi cirinya adalah ada kesepakatan sebelumnya, kesepakatan yang kita sepakati bersama. Nah, kesepakatan itu tidak tidak selalu membuat nyaman murid atau tidak selalu ke arah positif, gitu. Kan kalau restitusi itu lebih ideal karena dia tidak langsung menjudge, tidak langsung memberitahu konsekuensinya seperti ini, tapi mengajak berdialog atau berdiskusi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita ketahui sebagai
guru ya utamanya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Biasanya ini langsung menghakimi. Misal siswa telat berangkat sekolah, telat, langsung beres. Itu kan langsung hukum. Tidak perlu ditanya. Itu kenapa? Kenapa kamu telat? Ibu saya bocor. Kan banyak sebenarnya alasan siswa ini, alasan murid kita itu banyak. Tapi kalau tipe guru yang menghukum, terus gak mau tahu, kamu telat, terus melanggar aturan, guys, ayo hukum gitu. Nah, ada yang namanya pembuat merasa bersalah. Biasanya ini cirinya adalah lemah lembut. Ya, biasanya itu bahasanya kalimat yang digunakan guru itu lemah lembut. Enggak kasihan sama ibu. Ya, coba ini, ayolah kamu ini, gitu. Nanti kalau kamu seperti ini, ibu dimarahi bapak kepala sekolah, gitu. Jadi bedanya antara menghukum sama dan kita nanti evaluasi, kita tuh sebenarnya posisi yang mana, gitu. Nah, ada yang posisi sebagai teman. Kalau posisi sebagai teman ini bisa positif, bisa dampaknya ya. Dampaknya bisa positif, bisa negatif. Kalau kita terlalu dekat dengan anak kan juga ada baiknya, ada nggak baiknya ya Ibu. Nah kalau baiknya ya kita bisa merangkul anak itu, mengarahkan posisi kita sebagai teman. Misal pun anak itu melakukan kesalahan, kita kan juga langsung menjadi kamu apa kayak gitu. Jadi pokoknya kita merangkul sebagai teman, ayo bantu bapak ibu atau misalkan anak itu meminta bantuan kita bersedia karena kita sering berada sebagai teman. Nah, dampak negatifnya kalau kita terlalu dekat, siswa kan bisa saja melampaui batas ya antara kita sebagai guru dan murid. Biasanya kalau sudah merasa terus kayak koncoku sudah seperti temanku sendiri, nanti dalam memanggil pun tidak Pak Bu, misalnya bro kenapa, ya kan? Atau kalau misalnya guru tersebut sudah terlalu dekatnya memberi bantuan ke murid, biasanya kalau anak ini tidak dibantu, itu biasanya bisa saja entah itu mencela, entah itu apa, karena dia merasa dekat, nah gitu. Lanjut sebagai pemantau, ini adalah mengontrol. Jadi dia tidak langsung hukum, tidak apa aja, hanya memantau siswa saja. Misalnya ada siswa salah, kenapa sih kamu kok gini? Gitu. Jadi dia antara nggak langsung menghukum, nggak juga terlalu dekat dengan siswa juga, gitu. Juga tidak membuat siswa merasa bersalah juga. Dia di antara itu. Posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Manajer ini lebih kalau dikaitkan dengan tadi restitusi itu sangat ideal jika dikaitkan dengan restitusi karena posisi manajer itu mengontrol semuanya. Jadi dia tidak langsung menghukum, juga tidak langsung membuat siswa merasa bersalah, juga tidak terlalu dekat kepada siswa juga tidak hanya memantau saja. Jadi ini manajer ini sangat disarankan sekali bagi bapak ibu guru berada pada posisi ini ketika menghadapi kesalahan siswa. Jadi nggak langsung kamu salah atau benar, kita ajak dialog, cari solusinya. Lanjut. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kan sudah kasus yang umum sekali kalau di dunia pendidikan, utamanya di lingkungan sekolah. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ya kan? Kita mau tahu kamu nggak pakai atribut sekolah, nanti kok sana hormat di depan bendera selama 1 jam. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ini? Jangan ya Bapak Ibu. Iya. Nah, bagaimana kalau posisi kita berada pada membuat merasa bersalah? Ya ini dengan kata yang teman-teman berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja
kecewa, pasti hatinya murid itu merasa kecil, langsung cium gitu. Lanjut, ya. Nah, contohnya kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini contoh ketika kita sebagai teman terlalu memaklumi, itu juga tidak baik kan. Karena saking dekatnya jadi rusak, nanti jangan kayak gini lagi ya, itu nggak boleh. Nah, ketika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Pemantau ini sedikit ada perannya sebagai manajer, yaitu bertanya, kamu tahu kan, kamu salah kan konsekuensinya. Tapi tidak sepenuhnya peran dia itu. Maka dia hanya memantau saja terus masih tahu kamu salah, nanti hukumanmu seperti ini. Nah, seperti itu. Lanjut, ini posisi yang paling bagus atau paling benar. Kalau kita sebagai manajer, ketika ada siswa tidak memakai atribut lengkap, contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia belum tahu. Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan ini? Biasanya anak, ya Bu, minggu depan saya akan memakai atribut lengkap. Janji ya, gitu ya. Misalnya kamu tidak melakukan itu, apa? Jadi gali dari siswanya, harus dari dia. Jangan sampai kita langsung, kalau kamu minggu depan nggak pakai lagi, kamu saya hukum, jangan. Gali dari dia. Dia kalau minggu depan nggak melengkapi atributnya lagi, dia mau melakukan apa? Biar dia punya inisiatif seperti itu. Lanjut. Nah, kira-kira ya kita jawab bisa, kita diskusi ini ya. Kita diskusi bersama. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, alhamdulillah. Ini dari kamu, posisi kontrol pada membuat merasa bersalah. Lanjut, Dwi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia langsung menjas ya, dia langsung menghakimi. Anak ini kamu kalau benar salah terus. Benar. Jadi apa yang saya sampaikan itu, saya sampaikan kepada kamu. Nah, kalau ini kira-kira posisi kontrol apa? Apa rencananya? Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, jadi kita menggali dari siswa. Nah ini, ayolah lakukan bersama ya sebagai teman. Alhamdulillah. Lanjut ini. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira? Ya, memantau. Dia memberitahu konsekuensinya. Kamu nggak akan dapat nilai kalau tidak mendapatkan, kalau tidak mengerjakan tugas. Alhamdulillah, bisa dipahami ya Ibu. Alhamdulillah. Nah, masuk yang namanya keyakinan kelas. Kenapa sih kok harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Itu mengapa? Gitu. Nah, lanjut. Keyakinan karena apa? Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Biasanya kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama warga kelas yang kita sepakati bersama juga, dan nilai-nilainya itu menuju ke nilai ke arah positif ya. Tapi bedanya dengan peraturan kelas, kalau peraturan kelas itu bisa saja kita sepakati bersama, tapi biasanya masih ada nilai-nilai negatif. Biasanya itu dalam kalimat pelarangan. Dilarang berbicara, dilarang. Tapi kalau keyakinan kelas bisa mungkin kita nanti sebagai guru mengarahkan hal yang kita sepakati itu yang positif. Kalimatnya pun kita buat positif. Jadi arahnya ke positif itu. Bedanya itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas nanti bersifat abstrak.
berupaya pernyataan yang universal secara umum dibuat dalam pernyataan positif. Itu yang saya jelaskan tadi. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu kalimat yang panjang-panjang. Hal yang sedikit saja sesuai saran atau masukan siswa dan disepakati bersama. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ini harus Bapak Ibu. Jangan sampai kita membuat keyakinan kelas mencontoh dari atau mengadaptasi dari sekolah lain tapi tidak sesuai di lingkungan kita. Itu jangan. Terus semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, sebisa mungkin semua warga kelas itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas dan harus disepakati bersama agar semua tahu apa hal yang harus kita yakini dan sepakati. Lanjut. Nah, ada yang namanya segitiga restitusi. Ini adalah penyelesaian masalah yang sangat dianjurkan. Yang mana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawabnya. Di garis bawah yang mandiri dan tanggung jawab. Ya tadi itu kita menggali dari murid ya, secara mandiri biar mereka yang menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita hanya menggiringnya gitu loh. Terus menumbuhkan rasa tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah itu. Kamu maunya seperti apa? Jangan kita langsung memberi hukuman. Nah, segitiga restitusi tahapannya ada 3, Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi, menstabilkan identitas itu cenderung kalau misalnya siswa punya kesalahan atau melanggar sesuatu, tanyakan dulu, benar nggak? Benarkah kamu melakukan kesalahan ini? Benar, Bu. Kenapa? Jadi itu adalah proses menstabilkan identitas, menanyakan kebenarannya akan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Terus validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi, menanyakan tindakan. Kamu menurutmu tindakanmu itu gimana? Sudah benar nggak? Manfaatnya apa? Gitu. Nah, lanjut ke menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan karena dia kan sudah ditanya, dia mengaku saya salah, tanda tindakan saya itu salah, dari dia manfaatnya buruk. Terus kamu kira-kira mau memperbaikinya seperti apa nantinya? Saya mau seperti ini, Bu. Misalnya dia tidak masuk kelas, saya meminta tugas kepada Bapak Ibu guru. Betul ya, janji ya, seperti itu. Jadi menanyakan tindakan atau tanggung jawab apa yang akan kamu lakukan atas kesalahanmu tersebut. Ini proses penyelesaian masalah yang sangat dianjurkan sekali kepada Bapak Ibu guru. Ya, lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bisa kita sampaikan ke siswa, ini misalnya dia, kita tanya dulu, benar nggak kamu melakukan kesalahan ini? Iya, gitu. Benar, Bu. Nah, terus habis itu kita sebagai guru tuh nggak mau mengecilkan hati siswa gitu. Jadi langsung memang semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Itu wajar, orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi kita nggak langsung itu salah, hatinya kan langsung kecil gitu. Ya, kita sedikit membesarkan hatinya, wajar kok. Salah itu sangat wajar sekali. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu berbuat salah itu wajar. Tapi nggak langsung kita wajarkan kesalahan yang bukan, kita menggiring dia, balik dia. Salahmu ini apa? Terus kamu mau bertanggung jawab tidak? Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Itu juga pada tahap masalah identitas. Nah, kamu berhak merasa begitu. Itu juga. Jadi kesalahan siswa itu juga biasanya tidak terjadi atas dirinya sendiri. Biasanya juga ada pemicu dari mungkin dari temannya atau dari orang lingkungannya atau bagaimana itu.
Jadi nggak selalu dia salah total 100%. Sudah lanjut berikan. Ke tahap validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Coba ceritakan alasanmu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi ya syukurlah kamu melakukan kesalahan seperti itu. Kenapa? Gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kan tidak menjustifikasi. Langsung menanyakan keyakinan. Ini prinsipnya adalah berdasarkan teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Kita bagi lagi, dia ingat gak keyakinan kelas yang kita sepakati? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini adalah video contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kesalahannya adalah Assalamualaikum, Hafiz. Kamu tahu nggak kata saya? Nah, kesalahannya adalah dia karena meninggalkan kelas pada pelajaran saya. Assalamualaikum, Hafiz. Kamu tahu nggak kata saya? Kemarin saya lihat kamu kelas itu nggak ada terus saya ketemu karena kamu memang sengaja kelas. Ya, Terus kamu mana? saya pergi nanti untuk nonton. Oke ya. Hafiz kan tahu ya, setiap orang itu pasti sarjana melakukan masalah. Nah, menurutnya Hafiz, waktu kamu harusnya pelajaran di kelas itu nomor kali itu banyak. Tidak ada. Terus kamu sadar nggak kalau yang kamu lakukan itu salah? Saya sadar, saya sudah melanggar aturan dan seperti saya sudah melanggar seperti itu. Dan terus alasanmu kenapa kamu melanggar masalah? Kemarin itu saya pesan di kelas, lalu saya kalau ada teman mengajar, nanti itu saya ikut nanti. Sekarang aku sudah ada Sudah, mau mengulangi lagi. sudah. Nah, untuk kedepannya misalnya ada guru selain saya itu mengajar di kelas, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan beri pelajaran di kelas dulu dan untuk saat kali ini saya ingin mengerjakan tugas dari Oh, berarti untuk menulis kesalahan kali ini kamu akan ini tugas. Oke, baiklah. Semoga kamu bisa mengambil pelajaran dari kesalahan kamu kali ini dan tidak akan mengulangi lagi ya. ya betul. Nah, itu sedikit video pendek ya, untuk saya mempraktekkan budaya positif penerapan segitiga restitusi ketika menghadapi anak bermasalah. Nah, terima kasih. Demikian materi dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu. Sebelumnya kalau misalnya ada yang ditanyakan monggo, mungkin ada hal yang ditanyakan kurang jelas dari penyampaian kami, silakan. Ya, kita kembalikan ke mana? Mau. Demikian Bapak Ibu, menarik sekali ya pembahasannya dari Melok dan Ibu Utami ini. Ya. Mungkin ada yang menanyakan, gimana? Sudah paham semua dan nanti akan menerapkannya di sekolah tercinta kita? Ya, ada pertanyaan. Terima kasih sekali lagi Bu Melok dan Bu Utami. Semoga ilmunya nanti bisa kita terapkan ya Bapak Ibu ya, dan kita bisa totalitas maksimal hadir untuk anak-anak kita menjadi guru yang ideal, yang penuh perhatian, selalu menerapkan budaya positif, segitiga restitusi ya. Mencurahkan segala energi kita untuk anak-anak segala tidak kurang perhatian, bisa nyaman di sekolah kita tercinta, tidak mencari perhatian di luar. Akan bahaya sekali kalau
mendapatkan perhatian yang di luar, tapi akan menjadikan mereka lebih berbahaya. Semangat untuk kita semua. Saya pribadi sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi